Halo, perkenalkan, nama saya Jeffy Firdan Malinca dengan NIM 2202 110602226 dengan tugas komputer masyarakat kelas G dengan judul ergonomik. Apa itu ergonomik? Ergonomik atau ergonomi adalah studi tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya, terutama dalam konteks desain produk, ruang kerja, dan sistem. Ergonomi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keselamatan kerja dengan memperhatikan faktor-faktor seperti postur, gerakan tubuh, pencahayaan, kebisingan, dan lain sebagainya. Tujuan utama ergonomi adalah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi penggunanya, sehingga dapat meningkatkan kinerja, kesehatan, kenyamanan, dan juga ergonomi juga dapat membantu pencegahan cedera, penyakit akibat tuntutan fisik yang berlebihan dalam pekerjaan. Ergonomi juga sangat penting untuk kita. Ya, mungkin kita juga mendengar beberapa atau saya pernah membaca artikel di mana bahwa kantor Google adalah kantor yang paling nyaman untuk bekerja. Dan sebagai kita ketahui juga, kantor Google itu memiliki fasilitas-fasilitas yang menguntungkan bagi pekerjaan mereka, seperti kafetaria, tempat untuk bersantai, dan lain sebagainya. Itu yang membuat dimana kenapa kantor Google itu memiliki salah satu kantor yang sangat nyaman untuk ditempati. Ergonomi bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang ergonomis dan nyaman bagi pekerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, serta mengurangi resiko cedera dan penyakit yang disebabkan oleh tuntutan fisik yang berlebihan dalam pekerjaan. Dalam dunia pekerjaan, kesejahteraan pekerjaan itu sangat penting untuk sebuah perusahaan, dan lingkungan yang positif juga sangat penting untuk pekerja. Karena kenapa? Ketika kita menciptakan lingkungan yang positif, pekerjaan-pekerjaan yang harusnya diselesaikan dalam 3 hari, mungkin bisa diselesaikan dalam 1 hari. Dan begitu juga ketika kita mendapatkan lingkungan yang negatif, yang toksik, pekerjaan yang harusnya bisa diselesaikan dalam 1 hari, malahan bisa ditunda sampai 3 hari. Studi ergonomi meliputi berbagai aspek seperti postur tubuh, gerakan tubuh, pencahayaan, kebisingan, dan kenyamanan visual dan thermal. Ergonomi juga mempertimbangkan aspek kognitif dan emosional seperti beban kerja mental, stres, dan kelemahan dalam desain lingkungan kerja yang optimal. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika kita mendapatkan lingkungan yang toksik, kita mendapatkan beban mental, kita mendapatkan stres, kita mendapatkan kelelahan, yang menyebabkan dimana para pekerja-pekerja di perusahaan lebih memilih resign daripada melanjutkan pekerjaan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ergonomi, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, aman, nyaman bagi pekerjaannya, serta meningkatkan kualitas produk dan pelayanan yang dihasilkan. Ya, lingkungan yang positif bisa juga meningkatkan kualitas produk perusahaan kita. Ada juga permasalahan masyarakat hadapi saat menerapkan ergonomi pada komputer. Dan apa solusinya? Meskipun ergonomi sangat penting untuk mencegah cedera, penyakit terkait postur yang buruk, tentunya fisik yang berlebihan saat bekerja dengan komputer, masih ada beberapa permasalahan yang masyarakat hadapi saat menerapkan ergonomi pada komputer. Antara lainnya, kurangnya kesadaran tentang ergonomi. Beberapa orang mungkin tidak menyadari pentingnya ergonomi dan tidak tahu bagaimana menerapkannya saat bekerja dengan komputer. Solusinya, kesadaran tentang pentingnya ergonomi melalui kampanye dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak terkait. Ya, menurut saya ergonomi juga sangat penting dalam dunia pekerjaan. Karena ketika kita bisa mengatur postur tubuh kita, kenyamanan kita saat bekerja, kita bisa memberikan mungkin ide-ide yang sangat brilian untuk perusahaan kita, yang dimana bisa meningkatkan produk-produk pada perusahaan kita. Yang kedua, keterbatasan ruang kerja. Beberapa orang mungkin memiliki keterbatasan ruang kerja dan tidak dapat menyesuaikan posisi komputer peralatan kerja mereka dengan benar. Solusinya adalah ya
Ruang kerja dengan peralatan yang ergonomis seperti meja dapat disesuaikan dengan ketinggian dan kursi yang dapat disesuaikan. Ketika kita mendapatkan meja yang sesuai dengan atau meja yang ideal dan kursi yang ideal buat kita, ya saat kita mengerjakan tugas, kita merasa nyaman. Dan ketika kita merasa nyaman, kita tidak merasa tekanan dalam mengerjakan pekerjaan kita. Yang ketiga, biaya peralatan ergonomis. Peralatan ergonomis seperti kursi dan meja mungkin lebih mahal daripada peralatan yang biasa, sehingga beberapa orang mungkin tidak mampu membelinya. Solusinya, mencari alternatif peralatan ergonomis yang lebih terjangkau, atau mengajukan permintaan kepada perusahaan untuk menyediakan peralatan kerja yang ergonomis. Mungkin itu tanggung jawab dari perusahaan, tapi ketika perusahaan juga tidak bisa, ya kita yang harus beradaptasi juga. Kita yang buat sendirilah. Yang keempat, kebiasaan yang buruk. Ya, mungkin beberapa orang memiliki kebiasaan buruk seperti kayak duduk dengan kaki yang terangkat, duduk dengan badan yang tidak tegak, mengerjakan dengan cara bermain-bermain. Solusinya adalah kita harus merubah diri kita sendiri, karena hanya kita yang bisa merubah diri kita sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nomor 5, pekerjaan yang menuntut tingkat stres tinggi. Beberapa pekerjaan mungkin membutuhkan tingkat stres yang tinggi, sehingga sulit bekerja untuk memperhatikan postur dan ergonomi saat bekerja dengan komputer. Solusinya adalah mengambil istirahat secara teratur dan melakukan latihan peregangan yang dapat membantu mengurangi otot dan stres. Kesimpulannya tentang ergonomi adalah ergonomi sangat penting dalam menjaga kesehatan dan kenyamanan saat bekerja. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ergonomi, kita dapat mengurangi risiko cedera, penyakit, kelelahan yang terkait dengan postur yang buruk, dan tuntutan fisik yang berlebihan serta kerja dengan komputer atau dalam aktivitas sehari-hari lainnya. Beberapa prinsip ergonomi yang penting termasuk pengaturan posisi tubuh yang benar, penyesuaian peralatan pekerjaan yang ergonomis, mengambil istirahat secara teratur, dan melakukan latihan penegakan gerakan tubuh yang benar. Itu mungkin dari saya. Terima kasih.